Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Nanti berdoa dulu ya. Nanti berdoa akan dipimpin oleh Aulia Nur. Silakan Aulia Nur, pimpin berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk absensi, kalian sudah Bapak kirim linknya di grup WA. Silakan kalian absen ya. Ada linknya di Google Form. Silakan kalian absen. Ya, anak-anak. Perhatikan ya. Kita akan belajar tentang subtema 4 globalisasi. Subtema 1 globalisasi di sekitarku. Nah, muatan pelajarannya yaitu ilmu pengetahuan alam dan bahasa Indonesia. Nah, pada pembelajaran yang lalu, kita sudah belajar tentang pengaruh globalisasi pada seni dan budaya. Nah, sehingga seni dan budaya Indonesia dikenal di dunia. Contohnya angklung yang dikenal di dunia. Di sini ada Menteri Hillary Clinton pada pertemuan ke-44 di luar negeri. Hillary Clinton mempromosikan angklung ke dunia. Ada PLTA. PLTA itu adalah pembangkit listrik tenaga air yang ada di Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Ya. Sekarang anak-anak kita akan belajar tentang proses globalisasi yang mempengaruhi listrik. Ya, ada tentang muatan listriknya, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Ya, tetap semangat ya anak-anak, karena tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah dengan mengamati gambar model rangkaian listrik PLTA pada PowerPoint, siswa mampu menelaah fungsi komponen pembangkit listrik tenaga air dengan terstruktur. Yang kedua, setelah mengamati cara kerja rangkaian listrik PLTA pada PowerPoint, siswa mampu membuat laporan hasil pengamatan tentang pembangkit listrik tenaga air dengan benar. Nanti setelah pembelajaran ini kalian laporkan ya. Yang ketiga, dengan mengamati bacaan tentang cara menghasilkan energi listrik pada PowerPoint, siswa mampu menganalisis jenis teks dan bacaan dan bagian-bagian dengan benar. Anak-anak, hari ini kita harus semangat karena kita akan belajar tentang pembangkit listrik tenaga air PLTA. Nah, kita akan belajar tentang pengertian komponen yang digunakan dan cara kerja dari pembangkit listrik tenaga air. Nah, ayo anak-anak sekarang perhatikan ya. Perhatikan, kita mulai dengan pengertian. Nah, pembangkit listrik tenaga air atau yang lebih dikenal dengan singkatan PLTA adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan aliran air, yakni merubah energi potensial menjadi kinetik. Nah, untuk merubah air menjadi listrik, itu tentu memerlukan komponen-komponen. Nah, kita akan belajar tentang komponen beserta fungsinya. Nah, ini gambarnya ya. Gambarnya ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada nama-namanya ya. Ayo anak-anak, sekarang kita perhatikan apa saja sih komponen-komponennya. Yang pertama adalah air waduk atau sungai. Yang kedua, pintu air atau intake. Yang ketiga, katup pengaman. Yang keempat, pipa pesat. Yang kelima, tangki pengaman tekanan atau surtank. Yang keenam, katup pengatur tekanan. Ketujuh, turbin. Kedelapan, generator. Kesembilan, transformer atau trafo. Dan kesepuluh, transmisi. Jadi komponen-komponen PLTA tentunya tadi kalian sudah tahu ya. Ya, ini ada gambar-gambarnya. Yang pertama, yang
Ya, ada yang tahu ini gambar apa? Ada yang tahu ini gambar apa? Ada yang tahu? Gambar tempat Gambar apa? Iya, betul. Ini gambar air waduk atau bendungan. Ya. Yang kedua, gambar apa ini? Gambar apa yang ini adalah pipa pesat. Pipa, ini pipa pesat ya. Ya, yang ketiga ini gambar apa? Nah, ada yang tahu yang ketiga ini gambar apa? Ini adalah gambar apa Bilkis? Ini. bin, Gambar apa? Ani, ini gambar apa Ani? Ani, ini gambar turbin, apa? Turbin. Iya, betul. Ini gambar turbin. Yang keempat ini gambar apa? Lia, ini gambar apa ini? Yang keempat. tar, Iya, benar. generator, Generator. Amar, ini gambar apa Amar? Amar, ini gambar apa? Amar, ini gambar apa? transformer, atau Ini transformer. ya betul. Ini adalah transformer atau trafo. Ya. Yang selanjutnya ini gambar apa? Ayo. Transmisi, Tahu. Transmisi, betul. Transmisi itu sama saja tower. dengan tower. Kita akan belajar tentang fungsi komponen PLTA. Tadi ada apa saja ya? Kalian tentunya sudah tahu ya. Sekarang fungsinya. Yang pertama yaitu waduk. Waduk adalah saluran pelimpa atau pembawa air. Sekarang 8, generator. Memanfaatkan perputaran turbin yang memutar kumparan magnet di dalam generator, sehingga terjadi pergerakan elektron yang membangkitkan timbulnya arus listrik AC. Yang ke-10 apa 10, Amar? 10. transmisi, Berguna untuk berguna apa? untuk mengalirkan listrik dari pembangkit ke rumah-rumah atau industri. Iya betul. Jadi kita sudah belajar tentang fungsi dari semua komponen. Ada waduk, ada pintu air, katup pengaman, pipa pesat, turbin, generator, transformer atau trafo, terus transmisi sehingga sampai ke rumah kita ya. Terus pengertian PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Nah, berikut ini adalah cara kerjanya. Ya, yang pertama, air waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Kedua, air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Ketiga, air di dalam pipa pesat mengalirkan dan mengarah ke turbin melalui katup pengatur tekanan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Jadi semakin turbinnya bergerak dengan cepat, itu energi yang dihasilkan akan semakin besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian listrik oleh generator. Jadi yang mengubah energi listrik adalah generator. Ya. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh namanya transformer. Ada pertanyaan tidak? Silakan ditanyakan kalau ada pertanyaan. Ini ya, air waduk. Ada. Ya, silakan Bilkis. Tanya apa Bilkis? Silakan. Pak, kalau sutet itu selain untuk listrik, ada lagi nggak Pak? Oh ya, sutet itu adalah sebuah menara penyalur saja, penyalur tenaga listrik. Jadi khusus untuk listrik, ya penyalur, ini penyalur saja. Yang membangkitkan listrik adalah generator. Mengerti Bilkis? Mengerti Bilkis? Oh iya Pak, makasih. Ya, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Amar mungkin, silakan tanyakan Amar. Tidak, Pak. Ya, kita perhatikan. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kerjakan LKPD yang dikirim melalui WhatsApp grup. Pak Ato kan sudah mengirimkan ya, sudah mengirimkan di WA. Ya, LKPD tuh sudah dikirim ya. Nanti kalian tulis di sini. Dari gambar ini, kalian perhatikan gambarnya ya, sudah ada di LKPD.
amati gambar pembangkit listrik tenaga air berikut ini ya. Ya, di sini ada apa saja? Ada air aliran sungai ya. Ada kincir air. Ada apa lagi? Ada turbin. Di sini turbin. Ini dinamo, ini turbin, ini dinamo ya. Kemudian masuk ke rumah. Ini adalah pembangkit listrik mikrohidro, artinya ringan. Kalau tadi menggunakan mesin apa segala, kalau ini enggak. Kalau ini memanfaatkan kemiringan dan aliran sungai. Semakin bergerak ini kincir airnya, semakin listriknya akan semakin besar. Nah, oleh trafo ini akan diatur. Nah, ini. Terus kalian laporkan hasil teks berikut. Ada teksnya ya. Sekarang dibaca Amar teksnya. Nah, sekarang gantian. Ani, baca Ani. Nah, sudah mengerti tentang bacaan ini, bacaan tentang menghasilkan energi listrik. Ya. Sekarang, karena struktur teks eksplanasi adalah ya ada urutan, ada interpretasi, ya. Kalian kerjakan pada LKPD yang sudah Bapak kirim ya di WhatsApp grup kelas. Dari kegiatan awal, nah itu adalah salah satu peristiwa alam, ilmu pengetahuan sosial budaya. Di pembangkit tenaga air itu ada salah satu ilmu pengetahuan. Ya. Sekarang kalian jawab pertanyaan yang ada. Refleksi, untuk refleksi ada pertanyaan tidak? Untuk pengerjaan refleksi. Jika tidak ada, sekarang kerjakan soal-soal yang ada pada Google Form. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Untuk besok yang akan kita pelajari adalah masih tetap tentang tema yang sama, yaitu tentang materi PKN dan SPDP. Pak Ato tunggu ya pengerjaannya. Ya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.